Oke. Ada teman-teman saya yang ngomong, anak gue nggak doyan makan deh. Aku kayak pengen bilang, ya iya orang sejam yang lalu lu kasih susu kotak gitu kan manis. Halo The Parents, saya Bayu Ontara. Kita berjumpa lagi di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation, tempat untuk berbagi informasi seputar beasiswa, seputar kesehatan ibu dan anak, edukasi, dan juga tips parenting. Hari ini kita akan bahas mengenai kebutuhan gizi anak. Karena setiap orang tua punya tantangan tersendiri bagaimana memenuhi kebutuhan anak agar nutrisi, gizi bisa seimbang dan tumbuh kembangnya menjadi optimal. Hari ini di studio sudah hadir Lea Simanjuntak. Hai. Apa kabar? Baik banget Bang. Sehat? Sehat. Thank you sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Thank you for inviting me. Dan kita akan ngobrol mengenai pemenuhan gizi anak. Kita tahu The Parents bahwa buat orang tua memenuhi kebutuhan gizi anak yang seimbang itu merupakan tantangan tersendiri. Sementara kita tahu bahwa tiap orang tua menginginkan anak terpenuhi kebutuhan gizinya. Karena ini berkaitan dengan tumbuh kembangnya, bagaimana perkembangan volume otaknya, bagaimana bisa menerima informasi dan pendidikan sehingga dia menjadi optimal tumbuh kembangnya sebagai generasi masa depan. Bagaimana cara Lea Simanjuntak dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, harapan kami bisa menjadi inspirasi juga buat Anda. Nah, Lea, begitu banyak kesibukan, begitu banyak aktivitas. Baik itu sebagai seorang entertainer, lalu kemudian sebagai ibu, sebagai istri juga. Anak-anak sekarang ada dua, satu umur? Yang perempuan Tao, dia umurnya 12 tahun. Oke. And then yang kedua itu laki-laki, Roha, umurnya 9 tahun. Nah, merasa cukup tertantang nggak sih dalam memenuhi gizi anak? Karena kan perkembangan mereka dari tiap tahun, batita, balita, sampai sekarang masuk ke early teenager, itu kan berbeda-beda. Betul. Gimana mengatasinya? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi gizi mereka. Mungkin bisa ingat dari bayi dulu ya, so dari 0 sampai let's say 5 tahun gitu. Mereka adalah bayi-bayi ASI sampai umur 3 tahun. Seriously? Ya. Oh, oke. Yeah, because saya datang dari komunitas ASI ya. Kakak saya, Sofina Vita, adik saya, mereka semua pengurus di AIMI dulu, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. So I get my information from them, dan saya juga rajin ngeliat baca website yang kalau zaman dulu itu saya lebih ke website yang luar negeri ya, yang either Australian atau yang Eropa, yang alirannya ASI gitu. So I get a lot of information. Ternyata dahsyat banget memang pembentukan gizi anak. Itu awalnya ASI. Oke, dari ASI itu sampai 3 tahun. Yes. Terus terang, anakku yang kembar itu mereka juga sampai 3 tahun. Tandem lagi. Tandem, ya. Jadi kan wow, kembar gitu. Ngelihatnya kasihan istrinya karena istriku kan gimana cara memenuhi gizi dia supaya ASINya juga berkualitas. Itu tantangannya. Waktu itu gimana? Very challenging. Apalagi saya saya bekerja juga gitu kan. So Tao dari umur 1 sampai 2,5 tahun, and then the brother lahir kan. So selagi adiknya sudah mulai menyusui, yang anak pertama juga masih menyusui. Walaupun udah bisa diri, lari gitu kan ya. Jadi it's very challenging untuk ibu yang tandem seperti itu. Itu gimana memenuhi gizi buat ibunya? Karena saya yakin banyak juga ibu-ibu di luar sana yang ingin memberikan ASI, tapi kualitas ASINya nggak bagus, atau mungkin tidak banyak. Gimana tuh supaya bisa tetap terpenuhi? Memang kitanya harus invest di makanan yang bagus gizinya sih. So the mother has to be healthy. Kalau bisa semua kandungan yang kita mau buat anak kita ya kita konsumsi. Jadi sebenarnya pola pikirnya dari suami dan istri itu harus kerjasama gitu ya. Jangan istri nggak boleh merasa I'm not worth it deh uang segitu kok untuk saya semua makanannya.
nggak boleh begitu karena udah pikirnya panjang ini buat anak gitu kan, dan suami juga nggak boleh yang kayak baper-baper gimana gitu. Bilang nggak boleh dong makan sembarangan. Gimana sih lo, bukan enak, gue makannya cuma tahu doang. Tapi tahu bagus anyway. Tahu bagus. Oke, nah berarti kan kebutuhan gizi ibu juga harus benar-benar tercukupi supaya Betul. bisa memberikan ASI yang berkualitas. Nah sekarang begitu anak udah masuk ke usia 2-3 Balita, tahun, lalu kemudian ada makanan pendamping ASI. Lea sendiri termasuk yang mengikuti ini nggak sih? Kan ada tuh urutannya. Kalau umur 2 tahun harus dikasih ini, 3 tahun dikasih ini. Kamu ikutin nggak itu semua? Tidak secara baku, Oke. tapi ya gitu, I try to facilitate lah. Pokoknya saya ingat dulu waktu balita mereka kayaknya everyday deh. Ada sup-supan yang isinya brokoli, wortel, terus ada ayam, ada tahu. Everyday memang seperti itu. And without penyedap ya pastinya. Saya juga membiasakan palet lidah mereka tuh enggak ngapain harus dimanja duluan gitu kan. Kalau emang garamnya sedikit aja ya sedikit aja. Dulu malah nggak pakai garam ya nggak pakai garam gitu. Itu menghadapi itu nggak situasi, karena aku menghadapi gitu tuh, wah ini mogok makan nih, nggak mau dikasih ini, nggak mau dikasih itu. Menghadapi situasi itu. And how did you handle it? Lama-lama aku dan suami kayaknya mengambil kesimpulan bahwa emosional mereka itu sangat berperan penting dalam mereka mau makan apa enggak. So like ngumpul untuk makan sekeluarga either on the table atau di tikar terserah, but together gitu makannya. Itu penting ya? Penting. Bikin mereka jadi semangat untuk semangat makan dan kayak ya udah ini makan gitu. So bukan disuapin Mbak sambil dia nonton gadget. Because it's only gonna get into your body tanpa psikologisnya menerima gitu loh. Menurut aku loh ya. Iya. Tapi make sense, masuk akal. Karena kalau misalnya dia udah happy, merasa nyaman, ya otomatis ya dan percaya diri dan akhirnya dia mau makan juga. Mau makan juga. Nah, begitu dia udah masuk usia sekolah, kita kan ya maunya mereka juga makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran gitu. Cuman kan kita juga mengalami waktu masa kecil nggak suka sayur. Gitu nggak sih, ngalamin gitu nggak ke anak-anak? Harus diperkenalkan banget memang. Kalau dan tiap anak tuh kan beda juga. Yang pertama no problem, sayur mau kasih brokoli kayak bayam doyan, kayak suka. dia doyan. Anak yang kedua sampai kayak pening gitu, kayak please eat it gitu. Tapi ya emang harus dicoba segala macam dan segala macam cara. Nggak boleh sayang juga lah, nggak boleh yang kayak sayang itu kebuang besok nggak mau lagi kasih buat dia. Kadang-kadang kan mungkin sebagai ibu-ibu ya kita ngerasa begitu, but ya udah nggak apa-apa kebuang, besok coba lagi dengan bumbu lagi, besok coba lagi dengan sayur yang lain until dapet momennya juga dia untuk sekarang si nomor 2 yang paling ogah sayur itu akhirnya berhasil di buncis dan bayam. Berarti just coba sayur ini sayur itu walaupun akhirnya hanya buncis dan bayam. Lebih baik daripada nggak sama sekali. Betul. Nah, kalau begitu masuk sekolah. Sekolah kan dia bisa jajan apa aja. Itu dia, Bayu. Gimana tuh? Sekolah emang kadang bawain makanan dari rumah dong pasti. Ya. Kebetulan sekolah anak saya emang ada catering di sana? Ada, tapi kebanyakan anak-anaknya emang bawa masakan ibunya lah gitu ya dari rumah. Yang mengganggu adalah kalau udah musim liburan, gabung dengan teman-teman yang tidak sekomunitas lah gitu ya, yang udah biasa makan ini makan itu atau cousin sepupu gitu, yang pokoknya beda sistem. Kalau anak-anak saya itu saya nggak kasih nge-meal before the actual meal time. It helps a lot. Ada teman-teman saya yang ngomong, anak gue nggak doyan makan deh. Aku kayak pengen bilang, ya iya orang sejam yang lalu lu kasih susu kotak gitu kan manis. Harusnya. Ya kan? It's just logical. Kayak ya udah nanti aja kalau mau ngemil. Harus
bener-bener waktu makan utama dulu, setelah itu baru kalau mau ngemil dan lain-lain itu setelah makan. Itu berhasil untuk anak saya. I mean, Oke. ya udah, karena mereka tidak diisi dengan itu kan. Nanti masalah sore-sore atau apa, mau kasih biskuit kayak mau kasih susu atau apa terserah. Boleh But, aja. like jangan menuju meal time dong. Iya, tapi kalau Lea kan satu keluarga aware gitu loh soal kesehatan dan ngatur makanan gizi. Aku sangat Iya. beruntung sih. Ada juga kalau aku soalnya, dan banyak juga mungkin di parents yang di luar sana, kita udah punya sistem neneknya. That's right. Kakeknya, jangan bilang-bilang mama. Aku gitu. pun masih mengalami itu kok. Berarti, kita nggak bisa terlalu saklek juga kan. Berarti harus ada benar-benar kerjasama. Peran suami gimana? Nah, jangan menyerah pokoknya ibu-ibu. Jangan menyerah. Suami saya itu kayaknya 10 tahun kok mengalami. 10 tahun baru sepertinya dia menyadari bahwa ya udah berarti harus saklek gitu ya, dan saya punya peran. So it's not always the wife. Bagi saya pandemi juga sangat membantu because banyak karyawan rumah tangga kami yang akhirnya out dan kami tidak hire yang baru lagi, sehingga harus orang tuanya gitu yang mikirin semua makanan dan ngasihnya bagaimana. Itu membantu. Kadang-kadang musibah itu malah bikin membantu ya. Jadi kita sekarang benar-benar emang ke anak itu ganti-gantian. I'm very proud of my husband. Aku bangga banget, dia adalah hands-on father banget sekarang. Di umur anak pertama saya udah 12. Akhirnya. Better I love late you. than never. Better late than never. Saya bangga sekali. Iya, jadi sekarang bisa saling gantian karena udah sama dulu nih ya, persepsinya soal ini disamain dulu sehingga bisa akhirnya mendukung kebutuhan gizi anak. Berarti samain dulu persepsinya, komunikasi mungkin ya? Komunikasi, baik. mengambil contoh-contoh. Nah, bicara soal ngambil contoh, biasanya di mana? Untuk contoh dapat kehidupan informasi aja. Kalau contoh yang baik, kan kita lihat minat anak ya. Taruhlah anak kedua saya yang cowok, very much into basketball. Ya kan? Ya kita kasihlah contoh-contoh. Sekarang sih gampang ya, dari YouTube aja kan ada si pemain basket yang dia suka. Bukan cuma pertandingannya, but gaya hidupnya, gitu kan. What's in his bowl kan ditunjukin semua kan. Betul. Nah, lu nonton deh itu gitu kan. Terus pertama sih dia manyun because Stephen Curry itu ternyata makan banyak sekali sayur dan salmonnya. Oh gitu, tapi lama-lama begitu dia. Oh begitu caranya ya supaya jadi Stephen Curry. Dia coba ikutin. Dia coba ikutin walaupun nggak segitunya, but akhirnya kan konsep itu adalah di dalam kepala dia. You wanna be kayak gitu ya, dari kecil tuh invest di makanan yang seperti ini loh, Roha, gitu. Oh bener juga ya, berarti ini cara yang baru. Kamu udah besar mau jadi apa? Mau jadi pemain basket, mau jadi pebalap, mau jadi scientist, mau jadi dokter. Coba cari tahu deh, mereka makannya waktu kecil kayak gimana sih caranya. Itu ya, cara bagaimana mereka ngurus dirinya bisa dicontoh. Dan sekarang adanya YouTube lebih gampang. Lebih gampang. Oke. Ada buku-buku atau ada link website tertentu nggak sih? Saya masih sih dari website-website yang saya ikuti 8-10 tahun yang lalu, ketika saya mau mencoba untuk ASI dan makanan sehat itu, saya masih ikutin sampai sekarang, ada kayak mailing listnya. Lumayan sih, lumayan. Berarti join komunitas itu ya, berbagi informasi. Disaring aja sih community yang mana nih, kita kan bisa lihat ya, bisa pilih yang mana yang cocok dan bisa membantu saya gitu, tidak menjudge. Banyak juga yang menjudge kan, kayak seolah-olah kalau kita nggak jalanin ini kita the worst mother in the world gitu. Banyak banget, dan ini mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk bertukar informasi. Tapi bener kata Lea, jangan semuanya langsung plek ketiplek dianggap itu kebenaran ya. Harus ya kita sortir lah dengan our own way of life gitu ya kan. Oke. Jadi sepakat kalau pemenuhan gizi anak yang seimbang itu akan mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Sangat sepakat. Dan ada pesan buat the parents nggak, bagaimana caranya supaya dengan segala macam kondisi tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi anak.
Kalau untuk saya sih selalu seimbangin si itu tadi tuh, mind-nya. Jadi it's a psychological and a physical thing together. Jadi kalau emang we are at peace, kita bisa memilah apa yang terbaik buat keluarga kita. Ya itu tadi without merasa being judged, tapi kita tahu ya udah ini yang terbaik yang saya bisa kasih kok. Gitu. Termasuk itu tadi kasih contoh-contoh. Kalau tadi kan contoh Stephen Curry itu contoh yang baik, ada juga contoh yang kurang baik. Ibu saya tahun lalu ada terserang, ternyata dia diabetes. Lalu sampai wah sakit banget badannya, udah sampai ke neuropati namanya. Cucu-cucunya kan ngeliat itu, kenapa Opung bisa gitu? Apa yang menyebabkan? Kita berusaha untuk explain karena gini gaya hidupnya, mungkin makanannya kurang diperhatikan begini. So you can start from early age, tidak menjadi manusia yang seperti itu karena diabetes atau penyakit apapun ya, itu bisa menyerang manusia di kota besar even at 20-ish sekarang ya kan. Makin muda. Betul. Jadi bukan untuk menakuti, but ya lu bertanggung jawab lah badan lu gitu kan. They're big enough to understand. Udah 12 and 9 gitu kan. I mean semua keluarga punya gaya masing-masing. You have karyawan masing-masing mungkin, atau yang tidak punya karyawan di rumahnya seperti saya sekarang. Mungkin pokoknya yang penting tuh komunikasi. Jangan sampai ada yang merusak sistem itu gitu kan. Udah biasa menunya ini, you know it's the best, tapi ada seseorang yang mungkin merusaknya dengan cara itu tadi, ngasih-ngasih yang lain sehingga yang utamanya tidak dikasih, atau sistemnya yang dia nggak mau makan sendiri terus diikutin dipaksa aja terus. Atau diikutin. Jadi nggak apa-apa makan sambil nonton terus, nanti Mbak aja yang, jadi lu tinggal mangap deh gitu. Nanti sampai kapan gitu kan. Iya. Wow, oke. Ada banyak hal yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Tapi mungkin ini terakhir sebagai tutupan obrolan ini, menu favorit keluarga di rumah apa? Menu favorit. Ya. Ini bisa dicontoh nih, parents. Ya, buat kamu, buat Anda bisa coba di rumah. Dada ayam. Dada ayam. Karena saya baca kalau dada ayam itu proteinnya tinggi, paling tinggi di antara bagian lain lah ya. Jadi dada ayam, it's even ternyata lebih tinggi dari telur loh. Jadi daripada stock on telur pagi-pagi sampai 100 biji, dada ayam itu tinggi. I try to just ungkep pakai bawang putih, bawang merah gitu ya. Lebih banyak bawang putihnya sih kalau keluarga saya suka banget. Terus kita nanam rosemary di rumah. Banyak banget di rumah saya. Nanam banyak sendiri? Banget suami saya. Wow. Rosemary. Enak banget soalnya. Tinggal gunting. Terus kita pakai. After diungkep ya. Saya paling seneng diungkep jadi benar-benar mateng. And then sampai semua bumbunya udah masuk gitu. You just put it in, entah mau penggorengan atau apapun lah. Terus taruh rosemary-nya di atas. Just a little bit of oil kalau mau. Udah. Itu enak banget. Enak banget, you can just put it, dan kalau saya sistemnya masak sekali 5 hari atau seminggu, jadi banyak gitu. Serius? Ya, terus masuk kulkas? Orang Jakarta, we don't have the time. Kalau nggak punya Mbak ya, terus ditaruh aja di freezer, every time you wanna, ini anak-anak kayaknya umur 12, kayak anak saya udah bisa untuk just take it, pulang sekolah, kalau mau makan udah tahu caranya, microwave atau air fryer. Ya itu dada ayam gitu kan, protein, you just put in a little bit of broccoli mungkin. Itu sih. Itu menu paling favorit dan paling simple. Bahkan dan bisa gizi terpenuhi. Tetap terpenuhi, bisa di slice tipis-tipis, masukin ke roti, you can have a chicken sandwich. Itu enak banget. Wow, bener juga ya. Bisa macem-macem loh. Pakai nasi juga bisa. Pakai nasi bisa, makan gitu juga bisa, kasih jadi sandwich juga bisa. Simple.
Oke, wow, harus coba. Istri saya yang menyaksikan ini. Mungkin dia lebih jago kali, Iya, kalau enggak. saya nggak bisa masak aneh-aneh soalnya. Aduh, tapi terima kasih loh udah meluangkan waktu dan Thank obrolan you, ini thank you, menjadi it was inspirasi fun. juga buat kita semua karena memang kebutuhan gizi sangat penting buat tumbuh kembang anak agar optimal. Iya. Bagaimana mereka volume otaknya bisa benar-benar maksimal, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka akan informasi, otaknya juga mampu menyerap berbagai macam edukasi dan nutrisi yang seimbang ini butuh perhatian kita sebagai orang tua. Jadi jangan lupa T-Parents, 1000 hari usia anak adalah waktu yang sangat penting untuk dipenuhi kebutuhan gizinya agar mereka bisa tumbuh kembang secara optimal dan juga volume otaknya siap untuk menerima berbagai macam edukasi sehingga mereka bisa menjadi generasi masa depan yang handal dan tangguh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Lea Simanjuntak bisa menjadi inspirasi juga nih buat T-Parents supaya bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Lea, thank you so much. Terima kasih sudah hadir. Thank you. Sehat, sukses selalu. Salam buat Tao dan Roha. Roha dan juga sang Suami pecinta rosemary. pecinta rosemary. Oke, salam juga buat keluarga. Siap. Terima kasih selalu Thank memberikan you. Thank you inspirasi very much. supaya buat makan dan hidup sehat. Thank you Akhir Tanoto kata, Foundation. nah, itu dia kami berdua, saya Bayu Oktara. Kami pamit dari Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Sampai jumpa di episode berikutnya.